berdoa yang terbaik aja ya buat bapak. Saya percaya kok sama yang bapak. Ada keluhan apa bapak? Ya paling kangen itu masih sama. Kondisi di dalam sendiri seperti apa sih kalau boleh tahu? Cuma saya sakit. Sehat, Sehat. sehat beliau. Alhamdulillah sehat. Saya nanggepin nggak kepanggil? Sehingga hal tersebut pada ketika disengaja dalam eksepsinya penasihat hukum telah memasuki materi pokok pemeriksaan terhadap 6 terhadap keberatan atas kata dan kalimat dalam benar narkotika golongan 1 bagi fakta fakta yang semestinya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu di muka persidangan sesuai hukum acara pidana atau kedua pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI 35 tahun 2009 atau ketiga pasal segera dapat pendidikan ya. Kami Sentrawan Baparang, Hapusan Batubara Baparang, Batubara and Partners, kami mendengarkan tanggapan jaksa terhadap eksepsi kami. Prinsipnya, eksepsi itu tidak masuk pokok perkara. Kenapa tidak masuk pokok perkara? Itu sudah dikaji dari sisi formil dan material. Nggak main-main, 60 halaman kami bikin. Jadi analisis yuridis ipso facto. Jadi kalau bicara tentang hukum acaranya, harusnya dia menolak itu, menolak dalam satu konstruksi hukum yang baku. Kenapa baku? Ada 3 yang baku pengertiannya. Yang pertama, penolakan itu harus disertai dalil hukum yang pasti. Yang kedua, dasar kami sudah wanti-wanti di dalam eksepsi kami, jangan saudara jaksa penuntut umum secara klasik menyatakan bahwa eksepsi penasihat hukum sudah masuk pokok perkara. Yang ketiga paling penting nih, kami penasihat hukum tidak pernah memasuki pokok perkara. Kenapa? Yang kita hadapi di dalam tentang apa yang diuraikan. Contoh konkret, kalau di dalam dakwaan saudara jaksa mengatakan bahwa itu adalah ganja, maka periksa ada daun-daun itu, ada daun pisang ke. Zat yang di dalam daun pisang, zat yang ada di dalam daun-daun kering itu beda loh. Contoh untuk membuktikan seseorang itu adalah sebagai pemakai sabu, kita tidak mengingkari ya bahwa Pak Tio sudah memberikan pengakuan kepada kami, beliau adalah pemakai narkotika tingkat akut yang wajib diberikan rehabilitasi. Tapi kata sabu di sini ingat baik-baik. Secara yuridis, secara material, nah untuk membuktikan bahwa di dalam plastik itu ada serbuk-serbuk sabu. Di dalam bong itu betul-betul dipakai untuk sabu. Ada perbuatan, maka ingat baik-baik. Harus dilakukan uji laboratorium terhadap plastik itu. Ada serbuk-serbuk di dalam itu, apa betul sabu atau tidak? Kenapa? Karena kita mempermasalahkan dari barang bukti. Barang bukti memainkan peranan penting dalam hukum acara. Kami tidak menampik, betul Pak Tio adalah pemakai. Tapi mari kita uji dakwaan jaksa, benar enggak konstruksi dakwaannya. Jadi kami tidak lari daripada kenyataan, dan dalam eksepsi kami memberikan solusi kepada pemerintah negara Republik Indonesia, kepada Presiden, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung. Kenapa? Ini loh ada korban narkotika yang 10 tahun. Beliau sebagai pemakai. Jadi kalau tidak, maka di situ ada yang namanya beliau stroke hemoragik intracerebral. Jadi menyerang bagian otaknya beliau. Jadi kalau kami kaji, bukan dikaji dari asal-asal kaji. Kalau saudara jaksa penuntut umum tolak dalam bingkai konstruksi yuridis yang terstruktur. Apa sih penolakan itu? Kalau kami tidak sependapat menolak, loh uraikan dong.
Karena di dalam eksepsi kami berisi doktrin hukum pidana, memori fantolitin, pendapat-pendapat ahli hukum pidana yang dalam hal ini sudah kaliber dari dunia sampai ke Indonesia. Kami rasa itu. Ada pertanyaan? Pada intinya Pada dalam satu tempat ya. prinsipnya kami tidak menerima dakwaan saudara jaksa penuntut umum. Kekeliruannya silakan teman-teman baca di dalam eksepsi yang sudah kami ajukan. Lengkap, jelas, padat, terperinci. Tapi kan ini Tio masih ada di penjara kan? Rekan kami, Aposan Batubara, beliau sudah berkoordinasi dengan dokter dari BNNP, Dokter Nadia. Prinsipnya dikeluarkan assessment bahwa klien kami, Mas Tio, wajib mendapat rehabilitasi medis. Nah, kami setelah pulang dari persidangan akan berkonsultasi langsung untuk memintakan melalui penyidik. Kami akan suruh adik-adik kami untuk mintakan langsung melalui penyidik permintaannya agar supaya asesmen yang dikeluarkan oleh dokter dari BNNP tersebut dapat kami dapatkan. Ini ingat, ini adalah hak dari terdakwa untuk mendapatkan pembelaan. Nah, dari asesmen ini akan kami buktikan di dalam fakta persidangan bahwa beliau sudah diberikan oleh BNNP untuk mendapatkan rehabilitasi medis. Nah, disinilah kenapa dalam eksepsi kami mengatakan kalau nggak dikasih, kenapa? Kami tercatat dari lawyer beliau itu baru beberapa minggu ya lah. Sebelum kami ada kawan-kawan yang lain, beliau mempercayakan kami, Paparan Batubara and Partners, satu yang kami bilang, kalau penyidik tidak berikan untuk proses rehabilitasi, kami kan udah jelas-jelas terbuka di dalam eksepsi mengatakan bahwa ini kan kami bawa kepada Kapolri, kami bawa kepada Wakapolri, kami akan bawa kepada Irwasum, Kadif Propam untuk dilakukan pemeriksaan. Kenapa? Ini hak. Kalau hak, ya wajib dong, kata undang-undang hak. Jadi kami tidak meminta ngemis-ngemis bahwasanya mendapatkan, ini hak. Nah, hak yang dijamin oleh undang-undang, di mana dia? Pasal 54 sampai 59 Undang-Undang tentang narkotika. Yang lain akan tambahkan oleh rekan kami, Bang Aposan, silakan. Bang, berarti ini sebuah desakan ya untuk meminta penyidik atau jaksa? Katakan ada 3 alternatif kami. Pertama kan sudah kami sampaikan jelas-jelas di dalam eksepsi. Yang kedua, apakah eksepsi dipertimbangkan atau tidak, kita tunggu putusan hakim. Ketiga ini, kalaupun diputus oleh majelis hakim di dalam pertimbangan pokok perkara, permintaan kami tidak lebih dari situ, bahwa ini orang sakit loh, wajib demi hukum harus mendapatkan rehabilitasi medis. Walaupun memang ini kasus yang Karena ini perintah undang-undang, bukan cuma negara. Mahkamah Agung sendiri dalam surat edaran Mahkamah Agung jelas-jelas mengatakan bahwa untuk orang yang pemakai akut itu, penderita akut, wajib mendapat rehabilitasi medis. Makanya rehabilitasi ada 2, bro. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah, kami minta ketika mendapatkan rehabilitasi medis, otomatis beliau akan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, keluarga, anak, istrinya beliau, dan lain-lain teman-temannya. Gitu. ya Petris gimana? Ya, sama aja sih. Nah, cuma bisa berdoa yang terbaik aja ya buat Bapak. Ya. Saya percaya kok sama yang benar. Ada keluhan apa Bapak? Ya, paling kangen. Itu masih sama. Kondisi di dalam sendiri seperti apa sih kalau boleh tahu? Sehat. beliau. Petris nanggepin nggak ke panti rehab gitu? Ya, itu sih. Harapan dia. Ada kekecewaan mungkin? Kenapa? Ada kekecewaan mungkin? Serahkan ke upaya hukum. Ada harapan apa? Ya, harapannya pasti Bapak sehat terus dan cepat bisa Rehabilitasi. Majelis tadi kita dengarkan apa isi putusannya. Ini kan masih akan kami lihat dulu tanggal 10. Selebihnya apa dipertimbangkan sekaligus dalam pokok perkara sambil kita lihat. Kalaupun dipertimbangkan dalam pokok perkara, kami akan uji para saksi-saksi. Bukan kita menghindar teman-teman ya.
Bang Tio tidak pernah menghindar bahwa beliau adalah seorang pemakai narkotika tingkat akut yang sudah 10 tahun. Kita enggak akan menghindari. Justru kami hadir untuk memberikan satu solusi, selamatkan nyawa beliau sekarang. Beliau sekarang dalam keadaan hijrah loh. Saudara-saudara teman-temannya beliau mengatakan beliau dalam proses hijrah. Nah, hijrah ini kan membutuhkan proses. Nah, proses ini penguatan dari anak-anaknya, dari saudara-saudaranya, keluarganya, dari relasinya, dari kami para tim lawyernya beliau. Salah saya itu. Berarti gimana memang benar ada proses hijrah gitu? Ya. Mungkin memang sebelumnya ada curhatan-curhatan apa gitu dari papa soal kehidupannya dia sampai akhirnya memutus untuk hijrah. Ya, dari kesadarannya papa sendiri sih itu semua. Mungkin yang terlihat beliau hijrah. Lebih apa ya? Tenang. Ya, papa lebih tenang. Terus lebih happy sih kelihatannya. Lebih happy. Ada penyesalan-penyesalan yang diungkapkan oleh papa nggak sih? Pasti ada, pasti ada. Cukup ya.